Ya, halo followers, welcome, selamat datang kembali di Tiang Jauh ya, podcast bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit, dan seperti biasa selama 1 jam. Well, karena kemarin lagi international break, jadi nggak ada pertandingan yang di-review ya, jadi kita akan membahas hal yang naik daun di seminggu terakhir ini, sekaligus juga akan ngebahas atau mempreview pertandingan minggu ini, weekend ini, pertandingan apa aja yang layak untuk ditonton. Dan menurut gue minggu ini ada banyak big match ya, ada 3 derby yang bisa ditonton, tapi nanti kita akan bahasnya. Sekarang kita akan ngebahas dulu 2 hal yang menurut gue menarik buat dibahas. Yang pertama tentu aja adalah tentang jadinya MU ini gimana sih, dibeli apa enggak, siapa yang akan beli Qatar atau Jim Ratcliffe atau gimana sih Glazers nih sebenarnya maunya apa sih. Kemudian kita bahas apa ya habis itu, Piala Dunia 2030, karena udah pasti juga 2030 itu nanti diadakan di mana. Ada 6 negara, ini adalah rekor negara terbanyak yang mengadakan Piala Dunia, jadi nanti kita akan bahas itu juga. Oke, tapi sekarang kita mulai dulu tiang jauhnya ya. Dengan yang pertama kita akan ngebahas tentang Manchester United. Nah, jadi akhirnya udah resmi, kalau bukan resmi sih ya, tapi cukup banyak yang melaporkan kalau akhirnya Sheikh Jassim 92 Foundation itu memutuskan untuk mengundurkan diri dari perang menawar Manchester United untuk dibelinya. Jadi sekarang hanya tinggal satu pihak aja yang masih berusaha untuk membeli Man United, yaitu Ineos ya, punyanya Sir Jim Ratcliffe, orang terkaya kedua di Inggris. Dan jadi yang gue dengar ya itu adalah, jadi tinggal dua pihak ini yang mengajukan pembelian kan. Kemudian si Glazers pada akhirnya bilang kalau kita nggak mau kalau dibeli secara full. Nah, si Sheikh Jassim, si Qatarnya ini langsung mengundurkan diri. Ya udah, kalau gue nggak dikasih beli 100% kepemilikan ya gue mundur aja lah. Akhirnya dia mundur dengan penawaran terakhirnya tuh di angka 6,3 miliar US dollar, sementara si Glazers mintanya di 8 miliar US dollar. Nah, akhirnya si Sheikh Jassim mundur, kemudian si Sir Jim Ratcliffe ini nggak mundur, tapi dia mengajukan penawaran lain, di mana penawarannya ini adalah dia pingin memiliki kepemilikan sebesar 25% aja. Jadi minority owner aja nih. Jadi si Glazers tetap bisa jadi mayoritas ownernya MU. Nah, tentu aja Sir Jim Ratcliffe bilang kayak gini dengan tujuan kalau nanti di masa depan dia juga pengen meraih 100%, tapi I guess ini pengen menyicil ya. Jadi dicicil dulu 25% ownership, terus nanti beberapa tahun ke depan mungkin tambah lagi 25%, dan pada akhirnya juga mencapai di 100%. Nah, tapi Sir Jim Ratcliffe ini bilang kalau di 25% ownership yang dia mau itu, dia memegang kendali untuk football operation atau operasi sepak bolanya Man United. Karena dia ngerasa sebenarnya Glazers ini kalau di bidang komersial baguslah MU, karena dapat sponsor terus, pendapatan komersial segala macamnya itu juga tinggi. Nah, tapi yang di sepak bola inilah yang menurut Jim Ratcliffe kurang, sehingga dia pengen, ya kalau gue dapat 25% ownership, gue pengen gue yang bertanggung jawab, atau gue pengen gue punya power untuk football operation. Gitu sih. Dan ini yang akan di-vote oleh board of directornya Man United dalam beberapa waktu ke depan. Tapi banyak yang bilang kalau katanya bakal setuju sih, karena ya alternatifnya cuman Sir Jim Ratcliffe dapat 25% atau Glazers full 100% ownership, Masian. Jadi ya gitu deh. So buat fans MU sekarang gimana? Ya ditungguin aja ya hasil votingnya gimana. And I don't know man, gue sih sekarang jujur udah males banget sama si Glazers ini, nggak jelas banget kan kepengenannya gimana. But ya udahlah, kita tunggu aja nanti. And ya udah, itu buat yang berkaitan dengan Manchester United. And now sekarang kita akan membahas sedikit soal Piala Dunia 2030. Nah, akhirnya udah dipastikan kalau Piala Dunia 2030 nanti akan diselenggarakan di 6 negara di 3 benua, yang menjadikan ini adalah pertama kalinya sepanjang sejarah Piala Dunia ini diselenggarakan di sini. Nah, 2030 World Cup ini kan nanti memang akan ada 48 tim yang berlaga di situ kan, sehingga nanti 6 negara ini adalah
Spanyol, Portugal, Maroko diikuti Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Nah, yang menarik adalah karena Uruguay, Argentina, dan Paraguay ini akan menjadi tuan rumah untuk 3 pertandingan pembukaan pertama di Piala Dunia untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia, karena Piala Dunia pertama kali ada tahun 1930 kan. Nah, kemudian sisanya itu nanti akan pindah ke Maroko, Spain, dan Portugal. Jadi memang Uruguay, Argentina, dan Paraguay itu masing-masing cuman nyelenggarain pertandingan pembukaannya aja nih, 1, 2, 3 gitu. Dan seperti di Piala Dunia sebelumnya, otomatis 6 tuan rumah ini akan menjadi negara yang otomatis lolos. Yang menurut gue sebenarnya rada nggak adil ya, terutama yang Amerika Selatan itu Uruguay, Argentina, Paraguay, karena Amerika Selatan itu kan sampai sekarang adalah salah satu region yang persaingannya paling ketat untuk bisa lolos ke Piala Dunia, sementara Uruguay, Argentina, Paraguay ini jadi tuan rumah hanya untuk masing-masing 1 pertandingan aja. Jadi menurut gue rada nggak adil nggak sih? But ya udahlah ya, udah dipastikan juga. Dan ini semakin membuka jalan kalau Piala Dunia 2034 itu akan diadakan di Saudi Arabia. Karena kompetitor-kompetitornya Saudi Arabia itu tuh udah kepilih jadi tuan rumah di Piala Dunia 2030 ini. Jadi 2026 tuh ada Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. World Cup pertama yang dituan rumah oleh 3 negara. Nah, yang 2030 ini 6 negara sekaligus. Jadi nanti buat 2034, ya Saudi Arabianya udah kehilangan kompetitor nggak sih? Karena sebagian besar udah jadi tuan rumah, ya nggak? Dan si Saudi Arabia udah mengkonfirmasi sih kalau memang mereka akan memasukkan bid untuk jadi tuan rumah di Piala Dunia 2034. Gila, itu 11 tahun yang lalu men, si Ronaldo Messi masih main nggak sih? Kayaknya udah enggak ya. Udah umur 40-an lebih man. Tapi yaudah, gitu aja untuk Piala Dunianya yang ini. Dan langsung aja ya kita ke preview untuk Premier League minggu ini. Dan ada beberapa derby. Yang pertama ada derby Liverpool, yaitu Liverpool lawan Everton. Terus ada Chelsea lawan Arsenal. Dan ada juga derby London yang enggak begitu terkenal ya, yaitu Tottenham lawan Fulham. Nah, kalau partai pilihan Popo di luar klub-klub favorit lu, gue bilang jam 9 malam ya hari Sabtu, yaitu Man City lawan Brighton. Karena Man City lagi kalah berturut-turut, tapi ini Rodri udah balik, dan Brighton lagi naik daun, tapi kemarin sempat kepleset juga kan si Brighton itu. Habis dibantai Aston Villa, terus seri sama Liverpool 2-2. Jadi bakalan seru sih untuk melihat mereka bounce back apa enggak. Nah, yang lainnya kayak Liverpool, Everton, Chelsea, Arsenal, ya itu ya udah pasti nonton lah. Ya udahlah, partai pilihan Poponya ada City, Brighton, sama Chelsea, Arsenal. Urut tuh pertandingannya malam minggu jam 9 sama jam 11:30 malam. Jadi habis nonton City, lu nonton Arsenal. Dan kalau lu fans MU, silahkan kalau mau begadang, karena habis itu jam 2 ada Sheffield United lawan Man United. Gitu sih. So that's it buat Tiang Jauh hari ini. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan. Tiang Jauhnya udah kembali seperti semula ya. Kita mereview pertandingan pekan lalu dan juga mempreview pertandingan pekan selanjutnya. Oke, di sini Popo Kusen. Jangan lupa like, subscribe juga di YouTube-nya, follow, share juga ke teman-teman kamu yang suka bola, and I'll see you when I see ya.